Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar. Ini ayat menerangkan tentang penghuni neraka Saqar. Saqar itu salah satu nama neraka spesial kanggo penghuni yang suka meninggalkan sholat. Sekedar informasi Ibu, halo. Neraka Saqar itu Ibu, siksaannya tidak pernah Allah berhentikan. Terus disiksa terus-menerus. Sedetik pun tidak pernah diberhentikan oleh Allah. Memang neraka itu khusus spesial untuk menyiksa orang itu. Jadi begitu dipukul, dibunuh, mati, kembali lagi, bunuh, mati, kembali lagi. Terus Masalakakum fi saqar. Ini percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Penduduk surga dan penduduk itu Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan kita semua masuk ke surganya Allah Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, percakapan ini unik Ibu ya. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, Masalakakum, apa yang menyebabkan kalian fi saqar, masuk neraka Saqar? Qalu, penduduk neraka Saqar menjawab, pertama, lam naku minal musallin, karena kami tidak termasuk kelompok orang-orang yang mendirikan sholat. Masya Allah. Orang yang tidak mendirikan sholat, jelas Ibu dalam ayat ini tempatnya di neraka Saqar. Ada tulisan bahkan video yang diunggah dari Timur Tengah Ibu beberapa hari yang lalu. Ada ibu-ibu muda meninggal Ibu di tanah Arab. Tanah Arab itu polis. Terus Ibu lurus ke arah barat, pokoknya merugi. Ibu muda ini Ibu meninggal. Begitu dikafani mau dikubur, di dalam kuburan yang setelah digali, halo Ibu, ada ular. Ular yang besar sekali, warnanya hitam. Kemudian karena ada ularnya nggak mau pergi. Digalilah kubur yang kedua, pindah Ibu. Asalnya misalkan di Cibaduyut, pindah ke daerah yang lain. Gali deh. Di situ aya deui ular. Singkat cerita, si ibu ini ternyata suka meninggalkan sholat, bahkan tidak pernah sholat. Ini jelas nih, orang yang meninggalkan sholat itu, padahal sholat itu tiang agama. Jadi orang yang sudah meninggalkan sholat itu seperti merusak, menghancurkan agamanya sendiri. Sholatu imaduddin, wa man aqama faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kisah jalma mendirikan sholat berarti mendirikan agama, yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agamanya sendiri. Dan yang pertama dihisab di yaumil kiamah, diaudit, diperiksa itu tentang sholat itu.
Orang yang sudah meninggalkan sholat pasti perbuatan yang lain, pekerjaan yang lain pun bisa menjadi jahat. Berawal dari meninggalkan sholat. Maka orang tua kita dulu kalau pesan kepada anak-anaknya yang mau merantau, pasti nak, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Memang itu. Jadi orang yang sudah gak sholat itu pasti pekerjaannya mabuk, mencuri, lisannya pun pasti berbicara yang kotor, berjanji berdusta, dan seterusnya dan seterusnya. Sebab sholat itu dasar, sholat itu pokok, sholat itu tiang, sholat itu pilar. Maka dina azan, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, direndengkan itu antara sholat dan falah. Hayu sholat, hayu meraih kesuksesan, hayu meraih kemenangan. Orang yang sholat pasti sukses. Jangan mimpi sukses kalau meninggalkan sholat. Maka anak-anak yang usia 7 tahun diajar sholat, 10 tahun gak mau sholat dipukul. Tapi dipukulnya jangan pakai tiang listrik, pakai alat yang tidak menciderai, melukai. Mukulnya pun di tempat khusus, bagian belakang punten, bagian bokong. Ayo pamaya aki-aki nini 40 tahun can kene daek sholat tadi kumahakan itu. Dijewer, digulung ibunya. Pokoknya nama disate. Dan 10 tahun dipukul. Saya pesan khusus untuk ibu-ibu yang punya anak SMP atau SD lah, yang menginjak masa balik, itu harus benar-benar diperhatikan. Padahal dia sudah balik 2 bulan yang lalu, karena orang tuanya hari-hari gak mengingatkan sholat udah wajib, akhirnya dia 2 bulan gak sholat. Itu yang tanggung jawab dosanya kedua orang tuanya. Saya ulangi ya, pamoget batas baligna umur seberapa? Pertama, kalau sudah mimpi keluar mani, keluarnya itu tidak sekedar mimpi tapi faktanya gak ada. Imam mimpi tapi leres-leres keluar. Cirina kumaha Pak Ustaz? Punten ya ilmu ibunya. Tong kana terbalik wae pikiran. Serius gitu. Halo Ibu. Ciri sperma Ibu. Pertama, aromanya itu seperti kelapa muda. Daugan kelapa muda itu aromanya. Kedua, kalau pas keluar itu walaupun sedang tidur tetap kerasa. Ya, yang gak kerasa itu adalah madi. Jadi yang keluar Ibu itu ada 3. Ada mani, ada madi, ada wadi. Halo Ibu. Mani tadi ciri-cirinya gitu Ibu. Jeung rasana nikmat. Ibu ya. Ini ya kalau laki-laki yang sudah balik bisa merasakan. Walaupun sedang tidur, misalkan mimpi ketemu Dewi Persik misalkan, akhirnya keluar, itu kerasa Ibu walaupun sedang tidur. Itu ciri sperma. Dan keluarnya yang ketiga, tidak seperti air kencing. Tidak seperti air kencing keran terus mancur, itu tidak. Itu bertahap. Truk keluar, keluar dari berhenti, keluar dari berhenti. Itu ciri-ciri keluarnya air sperma. Sebab kalau terus-terusan keluar seperti keran, orang itu gak kuat langsung meninggal. Oleh Allah didesain keluarnya itu step by step. Jelas Ibu? Ini penting bagi ibu-ibu. Nah, yang kedua,
Kalau pertama, yang mandi tadi itu mewajibkan mandi, ibu ya, mandi hadas besar atau mandi jinabat. Mandi, satu niat, dua meratakan air ke seluruh tubuh. Yang punya kolam renang bisa itu niat dari pinggir, niat abdi mandi hadas besar, terus loncat lumpur. Asal kalau sadayana terus keluar dari kolam renang, sah ibu mandi. Ya. Nah, kalau sah iya, nu penting mah air sudah merata ke seluruh tubuh. Air mani. Kedua, air madi. Air madi itu keluar satu ketika dia dalam kondisi tegangan tinggi. Ya, ini bagi laki-laki. Kalau makanannya itu sering mengkonsumsi ikan laut, banyak makan bawang berapa, bawang merah, bawang putih, itu libido itu pasti akan meningkat. Maka anak-anak muda itu jangan terlalu banyak makan ikan. Ya, kalau kita kan sudah ada tempatnya masing-masing. Untuk anak muda hindari, jangan terlalu banyak. Takutnya itu tidak kuat, ibu ya, tidak kuat, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hari Ustaznya membahas sepokoknya itu ya lah. Terus upami mandi ibu keluar, dia gak kerasa ibu, gak kerasa. Tapi ciri keluarnya itu satu, bentuknya itu bening, bening seperti ibu flu, tapi belum jadi. Baru mulai bersin-bersin ibu sudah, kan ada cairan itu. Nah, kurang lebih warnanya seperti itulah warnanya. Dan keluarnya itu setelah tegangan baru keluar. Kalau perempuan keluar sama keluarnya. Ya, itu kudratullah, Allah menciptakan itu supaya mempermudah proses. Sudah. Itu madi. Ibu ya, kalau madi itu najis ibu. Jenisnya itu najis, zatnya madi itu najis. Berarti sama dengan air kencing. Upami mani najis. Upami mani najis, berarti kita najis, dan kita terbuat dari air mani. Kata Bang Haji, setetes air di hina. Badannya ini ada lagunya itu, setetes air hina. Kalau mani gak najis, kalau mandi najis. Nah, jadi kalau keluar mandi itu misalkan kena celana, celananya harus dibuka kalau mau sholat itu. Makanya anak-anak ibu yang sudah balik, kalau tidur bangun sholat jangan pakai celana yang tadi dipakai. Ya, ganti, minimal dibuka dulu pas sholat. Sebab pas tadi malam nggak tahu kita itu nginep di mana. Artinya apa? Sangat mungkin ketika pas tidur itu mimpi yang akhirnya tanpa sadar keluarlah air madi yang itu membuat pakaian, punten maaf kata, celana kita menjadi najis. Gitu loh ibu. Dan itu nggak sah nanti sholatnya. Jelas ibu ya. Nah, kalau madi itu membatalkan wudhu, sama seperti buang air kecil. Jadi kalau keluar madi maka harus dibersihkan. Setelah itu berwudu kalau kita mau sholat. Sampai di sini ada yang mau nanya ibu seputar mandi sama madi?
Kumaha ibu? Nah, kalau mandi nggak usah mandi bu, karena hukumnya seperti air kencing. Yang mandi itu hanya mani, sperma. Kalau keluar mani. Ibu ya, masih ada satu lagi wadi. Tadi M, sekarang wa, wadi. Wadi itu ibu keluar ketika kita kondisi capek. Misalkan ibu wah uih ke Pangandaran 7 kali misalnya, 7 kali balikan aja, masya Allah duka kunaon ya. Akhirnya ada contoh dah kumaha ya. Akhirnya capek. Wah capek nah masya Allah itu, iya bolak-balik ke Pangandaran 7 kali balikan. Nah, dina kondisi capek tiba-tiba keluar cairan. Bentuknya itu putih ibu, punten seperti dahak, tapi putih. Nah itu keluar ketika pas capek. Keluarnya dari mana sih Ustaz? Tina cepil Ustaz? Ampun deh. Ibu keluar dari mana? Ya dari eta. Kita bingung nih, keluar di mana? Di KUA Ustaz? Sanes. Tina farji, tina kemaluan, tina kubul. Depan mah kubul, belakang mah dubur ibu. Halo ibu. Ibu ngalamun wae. Uih habilah. Oh sini ngadang. Mana itu nunutan ya. Tuh. Pokoknya kedah naros, minta uwi-uwi buat. Tuh, pokoknya setengah menit naros. Ibu ya. Wadi ibu ya. Eta sami ibu hukumna sareng mandi najis. Pami kana calana kedah dicuci. Nah terutama mandi ibu, pami anak ibu, misalkan masih dicuci sama ibu, itu kalau celananya kena mandi, kedah disikat ibu. Kalau itu masih ada bekas, itu najis ibu. Karena itu nempel kan. Ya, itu pisahkan disikat. Pakai sikat kawat. Oh, ya hancur aku kok saja. Kodok lagi sikat kawat lah. So kami sekilas dibilas mah ada telung ibu. Nyeset ya. Menyerap sampai ke dalam. Nah, apa Ustaz apa? Dan praktek ibu. Iya itu. Memang iya. Sampai guru saya dulu cerita menyampaikan ilmunya sama seperti itu. Bahkan Sayyidah Aisyah itu ibu satu hari pernah apa bahasa orang Tiongkok mengerik apa dikerok itu apa? Ibu ya bekas tipung dina kain terus dikerok. Nah, Siti Aisyah Sayyidah baginda Rasul itu ngerok bekas sperma baginda Nabi. Itu menunjukkan apik supaya orang Islam itu bersih. Tong jorok, tong bau awak, meser atau minyak. Nah, reksanana lewat. Nah, masya Allah. Pokoknya nama wangi-wangi. Saya paling gak suka ada anak-anak, komo gadis, komo ini mah, anu bau awak. Naudzubillah ini ada aku nyali ramana teka ambe, tapi kunu sanes ka ambeuna teh. Terlebih anu biasa ngariung sareng sanes dites cek abdi teh bau awak teu kitu itu. Aduh ka bau awak dibahas ya Bang. Ini agama Islam itu cinta kebersihan itu loh. Itu tinggal bersih itu ya. Nah, sebab kadang ada yang acuh, yang cuek itu. Karena dia sendiri enggak bau, akhirnya orang lain yang tahu, si tanggung bau awak. Ampun. Jam 12 siang
ngariung di warung sarang meser sebelah, aduh kita bau awak, bau keringat kan panas. Berarti itu saya namanya bahkan mengganggu. Nah, maka dites cek menurut didinya abi teh bau awak teh nya auto wangi di rumah. Kedua naros kapun bojo ka caroge bebek sok bebek atau apa abi teh bau awak tepat deh sih ante jujur meser ibu minyak putri duyung lenang atau minyak nyong-nyong. Nah, ayeuna nama tos seueur ibu obat. Teboga teh mau pakai tawas. Tawasnya dihancurkan angge cai. Asupkeun botol aqua. Setiap bari ngidit ka pangosan teh dilapkeun dina ketek. Dina kelek. Tilu poe teh teu bau. Terus ini dulu saya praktek waktu jadi santri. Jadi santri itu karena hirup apa adanya dalam rangka menghindari bau awak, beli tawas ini. Digerus, dihancurkan pakai air, masukkan botol aqua, setiap mau ngaji dipakai. Nah, itu ternyata luar biasa. Dan ternyata bahan-bahan hembo di minyak wangi itu yang khusus bau awak itu menghindari bau awak terbuat dari tawas tuas naon bahasana. Hebat kan ngaos berita bau kelek bau awak dibahas. Bahwa nama menu komplit ibu kawasan. Mangga ibu tentang sholat wudu teras mandi wadi mangga ayo beritahukan. Ieu mah kanggo pamegat upami tos keluar sperma wajib sholat. Kedua, tanda-tanda balik teh ibunya sanaos taacan taacan keluar sperma tapi tos yuswa 15 tahun bagi laki-laki sudah dianggap balik ibu. Saya ulangi ibu ya. Tanda balik laki-laki 2. 1. Sebelum umur 15 tahun tapi sudah keluar mani, dia sudah balik. Yang kedua, walaupun belum usia 15 Yang kedua, walaupun belum keluar sperma, mimpi keluar sperma, tapi sudah usia 15 tahun, dia sudah dianggap balik. Upami istri kalau dia sudah haid kurang kali ayeuna 8 tahun SD kelas 5 kelas 6 teh tos haid ibu puberna lebih cepat dari makanan. Makannya kan pizza, makannya kan seblak, makannya kan batagor, bahan-bahan kimia terkini eta teh mempercepat proses haidnya anak-anak zaman now. Terus ibunya, ibu-ibu kapungkur mah sanawiyah kelas 2 ge aya nu taacan haid. SMP kelas 2 teh. Ayeuna kelas 5 kelas 6 tos haid. Kedua, jadi kalau haid itu sanaos taacan usia 16 tahun tapi tos haid berarti tos balik gitu. Yang kedua, usia 15 tahun walaupun dia belum datang bulan. Nah, dua-duanya laki-laki dan perempuan ini tadi wajib sholat. Ibu ya, bukan lagi dipukul ibu. Yang dipukul itu kalau 10 tahun 7 tahun diajar sholat, 10 tahun enggak sholat dipukul. Kalau sudah balik tegas ibu, diingatkan, dinasehatin. Kalau tetap aja nggak sholat, pilih mau jadi anak mama atau keluar dari rumah gara-gara kamu nggak sholat. Itu bukan keras ibu, tapi tegas.
Kan kalau anak meninggalkan sholat, yang dosa, yang menanggung dosanya itu kedua orang. Kalau sebelum balik ibu, kalau anak melakukan kebaikan itu kembali kepada kedua orang tuanya. Kalau anak melakukan dosa tidak. Nah itu hebatnya umat Muhammad. Atos, mangga ibu, ayah yang ditaroskan. Peminta ayah Abi Wi. Sok. Ayah ibu. Mangga ibu. Kami tara sholat nuju pas pupus kami dikirim doa saumanya teu nempel. Nuju haid. Sana ya tujuh menempelnya tara sholat. Mohon. Terus pupus. Atas pupus teh Oh. para putra nate dikirim doa gitu eta. Nah, ada cerita masyarakat yang sebagian diyakini, yang sebagian tidak. Begini kata ibu, ada orang yang nggak sholat, akhirnya kageleng stum, pokoknya mati ya lalu mati natuna. Nah, akhirnya didoakan, dikirim Fatihah oleh keluarga. Ada yang mengatakan itu nggak sampai doa sarung pahala sedekahnya. Ya. Nah, ada yang mengatakan doa untuk orang yang meninggal karena meninggalkan sholat itu gak nyampe doanya. Apakah itu benar, ibu? Yang benar begini, selama dia orang Islam, ibu ya, selama dia bersyahadat, walaupun seumur hidup dia tidak sholat, doa kita yang masih hidup itu tetap sampai, karena masih dalam satu keyakinan. Kecuali beda keyakinan. Ada orang yang tidak seagama dengan kita. Wah, dia mah sosialnya bagus, nyumbang ke masjid 5 ekor sapi, nyumbang ke panti sosial 10 juta. Pahala-pahala dia yang seperti itu apakah nanti sampai kepada dia kalau sudah meninggal? Tidak. Amalnya itu haba'an mansura, dawan Al-Quran, seperti debu yang berterbangan, tidak ada artinya. Anu bisa menyebabkan amal perbuatan itu bermanfaat bagi pelakunya kalau orangnya itu mau bersyahadat. Syahadat itu penting ya. Ada orang si engkok misalnya 70 tahun seumur hidup tidak pernah sholat, memang non muslim ya. Jam 1 siang umur 70 tahun dia bersyahadat masuk Islam, 10 menit kemudian dia meninggal. Wah, ini luar biasa ya. Dijamin masuk surga. Ini sanes doa, ini contoh kata ambil. Ini mencontoh sarang cerita. Nah, orang yang masuk Islam seperti ini, Bu, masya Allah. Jadi kalau orang non muslim masuk Islam itu dihitung dari 0. Perbuatan dia maksiat yang dari 0 bulan sampai 70 tahun gak dicatat oleh Allah ini. Kosong. Dicatatnya itu setelah dia bersyahadat, alias dicatat mulai dari 0. Jadi di dunia itu yang mulai dari 0 itu 2. Orang non muslim yang masuk Islam, catatan amal dari 0, anu di pom bensin. Dari 0 Pak ya. Kayak ibu-ibu dulu dinikah sama suaminya, siap hidup mulai dari 0.
mas kawin yang gede. Tak gitu ibu. Jadi anu nyebatkan tedugi eta lepak. Ya. Jelas salah. Ya. Buktinya banyak kejadian-kejadian kisah orang yang banyak dosa selama hidup, tapi ketika dikirim doa oleh orang yang masih hidup, oleh keluarganya, oleh siapapun, maka doa itu nyampe memberi syafaat pertolongan di alam kubur. Maka kita ngaji seperti ini kan termasuk zikir. Jadi ibu itu ngaji seperti ini sama dengan tasbih. Jadi menyebut subhanallah, mensucikan Allah itu tidak harus dengan mengucapkan subhanallah. Ibu datang ke pengajian, kemudian belajar ilmu seperti ini, muzakarah ilmu seperti ini bagian dari tasbih. Yang kedua, automatically keluarga ibu yang sudah meninggal, orang tua, nini, aki, buyut, dan seterusnya, anak paman, pokoknya anu masih kene wargi saudara, oleh Allah diberikan syafaat, diberi pertolongan, diberi kiriman pahala, diberi kemudahan di alam kubur. Ini pentingnya ngaji. Terus, pertama, penyebab masuk neraka sakor menurut pengakuan penghuninya sebab sok ninggalkan sholat. Kedua, walam nakunu ta'imul miskin, dan karena kami tidak termasuk orang-orang yang memberi makan orang-orang miskin alias pedit. Ibu ya, kebijaksanaan Allah selalu menciptakan di dunia ini dua ibu. Ada kaya, ada miskin. Ayah Romeo, ayah Juliet. Ayah ibu, ayah bapak. Itu sengaja ibuku Allah dijodoh-jodohkan seperti itu. Sadayana. Ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Ada Raffi Ahmad, Atana Gita Slavina. Ada Anang Hirmansyah, ada Apal Wahai Baroga TV Alus Home. Ayah Ainur Rahimah, ayah ada Inul yang kita salah kita karena ada ngaran aslina Ainur Rahimah. Ayah Palurah, ayah Bulurah. Itu nih. Ayah Bucamat, ayah Pacamat. Pokoknya ada jodohnya. Dan yang Allah jodohkan itu pasti beda-beda gitu. Ayah botol, ayah tutup pasti beda. Gak mungkin tutup itu seperti botol, gak mungkin botol seperti itu. Ibu sama bebek caroge pasti benten. Terus ini sebab tadina benten akhirnya menjadi cocok, diikat dalam pernikahan, akdun nikah. Anu tadina beda disatukan. Uyuhan atau ibu bisa berjalan beriringan. Awet rajin untuk masya Allah. Ayah nu awet tapi rajin. Ayah nu bisa dinten pegang cerai. Ayah nu samingguan cerai. Sehingga artis lah kawin cerai. Dan memang dari jenis yang beda ibu itu. Jenisna beda, zatna beda, isi kepala oge benten. Namina beda, pasti ayah kekurangan na ibu. Suami ada kekurangan, istri kekurangan, iya. Kalau sama-sama sempurna gak mungkin. Pasti sadayana tina kekurangan. Maka